Ternyata refresh rate dari Sub Aquos Zero 2 ini cuma 120 Hz. Yang 240 Hz nya itu buat saya Tedeko. Ini adalah Sub Aquos Zero 2 unit resmi Indonesia. Untuk harga barunya saat ini bisa teman-teman beli di angka 4,2 jutaan. Dan itu harga yang paling murah sih yang saya temukan. Kalau teman-teman bisa dapatkan yang lebih murah itu pasti lebih mantap lagi. Dan untuk unit yang saya beli ini, saya belinya memang di angka 3,5 juta rupiah. Tetapi brand new outpost kata sellernya. Dan unit ini memang adalah unit returan dari pembeli sebelumnya. Karena dia bilang chargernya nggak berfungsi. Tetapi pas saya cek ternyata chargernya berfungsi loh guys. Jadi bingung ya. Tetapi nggak apa-apa, yang penting saya dapat invoice barunya. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Sub Aquos Zero 2 ini. Dan sebelum teman-teman pengen beli unit ini, lebih baik teman-teman nonton dulu video ini biar nggak nyesel. Pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desain dari Sub Aquos Zero 2 ini memang sudah cukup keren untuk sebuah brand sub ya. Karena brand sub itu desainnya memang tidak semewah seperti handphone Samsung maupun handphone Sony. Tetapi untuk Sub Aquos Zero 2 ini udah hitungannya sudah cukup keren banget. Untuk bodi depan belakangnya ini sudah melengkung, hitungannya sudah mau 3D ini. Tetapi lengkungannya itu cuma untuk frame LCD-nya saja guys. Jadi itu bar hitam saja. Tidak seperti dengan handphone Samsung yang benar-benar melengkung seluruh layarnya. Dan untuk harganya memang sangat miring banget dibandingkan dengan handphone flagship dari Samsung. Kalau Samsung pasaran handphone second itu kalau misalnya S10 itu rata-rata di 4 jutaan guys. Sedangkan 4 jutaan teman-teman bisa mendapatkan unit baru Sub Aquos Zero 2 ini. Itu untuk unit resmi Indonesia. Berbeda cerita kalau teman-teman bahasnya unit dari Jepang. Ini untuk pasaran handphone Jepangnya udah cukup murah di kisaran 2 jutaan. Dan nanti rencana mau saya beli untuk unit Jepangnya karena saya penasaran dengan Android 11 yang ada di unit Jepang. By the way, unit Sub Aquos Zero 2 ini yang unit resmi Indonesia itu masih di Android 10. Masih belum mendapatkan update-nya. Tetapi untuk unit yang Jepang itu sudah mendapatkan update-nya. Makanya nanti mau saya compare Sub Aquos Zero 2 unit resmi dengan unit Jepang. Jadi teman-teman stay tune dulu. Sekarang kita bahas dulu yang unit resmi Indonesia ini. Untuk displaynya ini memang cakep banget. Cuman di sini untuk karakter displaynya, kalau teman-teman setel menggunakan setelan bawaan, itu dia karakternya agak kebiruan. Jadi kalau ada yang ada warna birunya menjadi lebih biru banget. Tetapi kalau yang ada merahnya menjadi agak gelap. Dan menurut saya itu memang agak kurang oke. Tetapi tenang, bisa teman-teman ganti setelan displaynya yaitu ke model natural. Kalau pakai yang natural itu memang lebih oke, tetapi efeknya layarnya menjadi agak lebih warm. Tetapi lebih warm sih memang lebih bagus sih dibandingkan dengan lebih biru ya. Karena kalau kebiruan itu katanya kurang bagus sih buat mata ya. Jadi selama saya pakai ini saya kebanyakan pakainya di model natural. Dan untuk kualitas displaynya itu memang bagus banget. Dan kemarin sudah saya bikin, sudah saya compare dengan Sony Xperia One, Samsung S10, bahkan dengan Xiaomi 11T yang harganya masih 6 jutaan. Itu teman-teman cek link di sini. Dan kualitas displaynya itu lebih bagus dibandingkan dengan Samsung S10 ya. Lalu sekarang kita bahas untuk refresh rate-nya. Selama pemakaian saya ini saya install aplikasi untuk mengecek refresh rate. Namanya Display FPS. Teman-teman bisa cari di Play Store. Itu aplikasinya sudah sangat akurat banget untuk menampilkan refresh rate dari layar handphone tersebut. Dan ternyata refresh rate-nya itu hanya 120 Hz. Jadi kalau teman-teman misalnya buka di home screen, itu kebanyakan dia stay-nya di 120 Hz. Tetapi kalau teman-teman misalnya ke telepon atau ke pesan atau ke setelan, itu balik ke 60 Hz. Jadi ini 120 Hz-nya cuma di home screen-nya saja guys. Apalagi kalau buka-buka aplikasi, itu cuma di 60 Hz. Kayak sosmed, chatting, browsing, YouTube, Chrome, atau apapun itu, semua rata-rata di 60 Hz. Yang bisa di 120 Hz itu biasanya aplikasi game. Jadi saya coba tes buka PUBG, itu dia di 120 Hz. Jadi teman-teman harus ketahui ya, untuk refresh rate itu cuma di home screen saja loh. Dan tidak ada settingannya. Tidak seperti kayak Sub Aquos R3, R2 yang pernah saya review, itu ada setelan 120 Hz atau 60 Hz. Lalu untuk yang 240 Hz, kan dia ada tagline-nya 240 Hz ya. Itu ternyata bukan refresh rate-nya guys. Pas saya cek-cek, itu ternyata untuk touch sampling rate-nya. Karena sempat saya tes pakai
ADB Command, itu kan bisa ngecek untuk touch sampling rate-nya. Dan di situ memang benar dia di 240 Hz untuk touch sampling rate-nya. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari itu semua di 240 Hz untuk touch sampling rate-nya. Berbeda ketika pada saat ngegame. Karena di setelan Aquos Usual di situ ada gaming settingnya. Di situ bisa setel high response mode, bisa dimatikan atau dinyalakan. Ketika pada saat kita gaming, ketika kita nyalakan untuk high response mode-nya, itu dia touch sampling rate-nya itu di 240 Hz. Akan tetapi kalau dimatikan, touch sampling rate-nya itu menjadi 120 Hz. Belum lagi ada bug-nya. Kemarin pada saya tes gaming, itu kalau menyalakan high response mode itu jadi nge-lag guys, kayak slow banget, ngebug, tidak 60 fps banget. Tetapi ketika saya matikan high response mode-nya menjadi 60 fps banget ketika main Mobile Legends. Jadi mungkin ini masalah software yang belum matang ya, makanya saya sangat menunggu Android 11 di unit resmi SUP Aquos Zero 2 ini. Lalu di sini untuk teman-teman yang suka nonton film kayak misalnya streaming Netflix, di sini sangat mengecewakan untuk playback specification-nya. Kalau teman-teman cek pakai aplikasi, memang dia di situ keterangannya support Wi-Fi L1. Tetapi ketika pas saya install Netflix dan kebetulan saya lagi ada akunnya, saya coba login, pas saya cek di situ ternyata cuma Wi-Fi L3 loh. Puternya cuma formatnya SD. SD itu berarti di kisaran 480 pixel loh. Untuk sekelas handphone flagship SUP Aquos Zero 2 ini loh. Makanya saya sangat penasaran dengan unit Jepang yang sudah Android 11. Apakah di Android 11 itu sudah Wi-Fi L1 atau belum gitu. Untuk performanya SUP Aquos Zero 2 ini memang sudah menggunakan chipset flagship yaitu Snapdragon 855. Chipset yang sudah cukup kenceng banget meskipun dipakai di tahun 2022 ini. Tetapi karena dari sistem dari SUP-nya ini, ketika handphonenya panas itu performanya dibatasi. Jadi solusinya kalau teman-teman mau ngegame pakai handphone ini, teman-teman harus ada cooler baru ngegamenya okean. Tetapi kalau untuk pemakaian daily sih ya karena tidak begitu panas-panas banget, masih sangat nyaman banget, masih sangat smooth banget untuk pemakaian daily, tidak ada komplainan sama sekali. Komplainannya itu cuma di bug softwarenya. Selama pemakaian saya ini ada bug-bug software yang saya alami, yaitu untuk proximity sensornya. Proximity sensor itu biasanya untuk ketika kita setel auto brightness, ketika kita di tempat gelap dia akan menjadi auto redup, ketika kita pergi ke tempat yang agak terang dia akan ikutan terang. Dan di situ ada bug untuk sensornya, yaitu dia tidak bekerja sama sekali guys. Lalu sensor proximity juga bekerja ketika teman-teman nelpon. Ketika kita tempelin ke telinga harusnya kan dia lari jadi mati ketika kita lagi telepon. Dan di situ juga tidak bekerja untuk sensornya. Dan solusinya harus di restart dulu. Ketika selesai di restart baru bisa berfungsi lagi sensor proximity-nya. Lalu yang kedua itu ada masalah untuk tidak tahu kenapa ketika sinyalnya agak sedikit kesulitan dan lalu tidak kebaca, dia kayak seolah-olah kita mencabut SIM card-nya loh. Dan kalau handphone SUP ini ketika dicabut SIM card-nya dia akan auto shutdown, auto restart maksudnya. Jadi wah kacau banget guys. Dan saya alami ketika ngegame. Bayangin ketika teman-teman lagi ngegame terus tiba-tiba bug SIM-nya itu muncul, harus restart. Gimana ngegamenya guys? Agak jarang terjadi sih untuk bug SIM-nya itu. Cuman pernah saya alami saja gitu selama pemakaian SUP Aquos Zero 2 ini. Lalu untuk kualitas kameranya, menurut saya ini kameranya masih hitungannya oke lah ya. Dan ditambah lagi dia memang bisa install Gcam. Dan juga sudah saya compare ketika tes pakai kamera bawaan dan kamera pakai Gcam. Itu memang ada perbedaan. Ketika pakai Gcam memang dia kualitasnya lebih terang. Tetapi kamera bawaan juga nggak jelek banget guys. Cuma lebih gelap saja. Lalu untuk Gcam-nya sangat berasa banget ketika kita foto di malam hari karena Gcam itu ada night mode-nya. Lalu untuk kamera depannya memang di sini agak kurang bagus mau pakai Gcam atau pakai kamera bawaan. Untuk perekaman videonya dia sudah sampai 4K 30 fps dan di situ memang sangat stabil banget performanya. One dari SUP Aquos Zero 2 ini. Di sini nanti mau saya compare dengan Gcam ya, apakah ada perbedaan yang signifikan. Oke. Ini adalah sampel perekaman video 4K 30 fps pakai SUP Aquos Zero 2. Biar teman-teman ada gambaran untuk kualitasnya seberapa bagus ya di 4K 30 fps. Dan ini saya pakai kamera bawaan ya. Kalau dari warna sih sudah pasti cukup natural, cuma kalau ketajaman kalau sih di sini mungkin kayak biasa saja ya, tapi harus saya lihat di iPad sih. Oke.
Lalu bagaimana dengan baterai life dari Sharp Aquos Zero 2 ini? Untuk baterainya dia di 3130 mAh, sebuah angka yang sudah pasti sangat kecil banget untuk saat-saat ini. Dan untuk unit saya ini, untuk baterai health-nya masih bagus banget di 94%. Lalu untuk baterai life pemakaian daily saya itu bisa tembus di kisaran 3 jaman sampai 4 jaman untuk screen on time-nya. Untuk standby time-nya ini bervariasi banget. Ada yang cuma sampai 14 jam, kadang ada sampai 20 jam. Tidak bisa tembus sampai 24 jam, sangat kesulitan banget. Kesimpulannya, apakah worth it untuk teman-teman yang pengen beli handphone Sharp Aquos Zero 2 ini? Kalau menurut saya, kalau seandainya saja untuk softwarenya itu benar-benar diperhatikan sama Sharp Indonesia, menurut saya mungkin masih sangat oke banget lah ya, karena dia ini handphonenya speknya fleksib banget, layar juga fleksib banget, desain juga masih lumayan fleksib. Dan di sini yang paling oke banget ya, yang lupa saya bahas, yaitu dia mendapatkan versi RAM 8 internal 256 GB. Ini paling gede guys, di antara semua flagship lainnya ya, kayak Sony Xperia One cuma 664, Google Pixel 4 cuma 664, Samsung S10 818, masih kalah dibandingkan dengan Sharp Aquos Zero 2 ini. Semoga ya bisa mendapatkan Android 11 dan performanya bisa semakin lebih bagus, bug-bugnya juga bisa diatasi dengan baik, streaming Netflixnya bisa sampai Wi-Fi L1. Software sih benar-benar yang saya permasalahin untuk Sharp Aquos Zero 2 ini. Oke, segitu saja review dari saya terhadap Sharp Aquos Zero 2 ini di tahun 2022 ini. Semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.